Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Manda. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 12 Juli 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini, karena pada hari ini kita akan melihat data inflasi di US. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Tapi sebelum itu, sebelum saya bawa ke dalam analisa teknikal, kita lihat dulu untuk berita nanti malam. Ya, nanti malam untuk data CPI itu ada di jam setengah 9 WITA atau di jam setengah 8 WIB. Jadi harap berhati-hati teman-teman yang ingin trading di major pair nanti malam, terutama untuk di XAU/USD pada hari ini. Ya. Harap dicatat jam setengah 8 WIB atau jam setengah 9 WITA itu akan menjadi jam yang sangat krusial di market USD di malam. Untuk data nanti malam, untuk CPI year on year diperkirakan akan mengalami penurunan dari 4% menjadi 3,1%. Untuk CPI month of month-nya diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 0,1 menjadi 0,3. Untuk core CPI year on year sendiri diperkirakan akan juga mengalami penurunan dari 5,3 ke 5%, sedangkan untuk core CPI month of month juga akan mengalami penurunan dari 0,4 ke 0,3%. Jadi bisa dibayangkan untuk dari segi CPI saat ini berdasarkan data CPI year on year dan juga core CPI year on year itu diperkirakan akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan jika nanti malam kita melihat CPI year on year-nya di sini bisa di bawah 3%, ya. Jika di bawah 3% nanti malam dan CPI core CPI-nya bisa di bawah 5% nanti malam, maka kita akan melihat penurunan indeks dolar yang sangat signifikan cepat, ya. Karena untuk hari ini market sangat berfokus terhadap angka inflasi nanti malam. Tapi tentu saja kita inginkan adalah data inflasi nanti malam baik itu year on year dan juga month of month itu setidaknya harus dalam satu arah. Jika CPI year on year-nya turun, maka setidaknya CPI month of month-nya juga harus turun, ya. Intinya data inflasi yang bisa membuat indeks dolar turun itu harus turun juga angkanya. Maksudnya itu angka CPI itu harus di bawah ekspektasi ataupun di bawah forecast untuk bisa membuat penurunan indeks dolar lebih jauh ke bawah. Tapi jika hasilnya mix, dalam artian CPI year on year-nya di bawah 3%, tetapi CPI month of month-nya di angka 0,5%. Core CPI ternyata nggak turun, seperti itu hasilnya benar-benar mix, maka kita akan melihat pergerakan indeks dolar yang pastinya akan berdampak terhadap XAU/USD akan sangat luar biasa volatil, ya, akan sangat luar biasa cepat, mungkin akan mengalahkan pergerakan NFP hari Jumat kemarin. Karena kalau kita lihat hari Jumat kemarin NFP-nya kan bergerak seperti ini. Kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat NFP-nya kan bergerak seperti ini. Dia dibuat naik, kemudian turun, dibuat naik, kemudian turun lagi. Ya, ini NFP kemarin. Yang dimana setelah dampak NFP, harga bergerak naik dan kemudian turun sebelum akhirnya dia bergerak naik lagi. Dan jika nanti malam, sekali lagi pergerakan, jika nanti malam data CPI itu hasilnya mix, maka bisa saya prediksi pergerakan XAU/USD nanti malam akan sangat luar biasa menggila. Dalam artian dia bisa saja dibawa naik, dibanting turun, menembus ke bawah, kemudian dia bisa naik lagi, yang dimana membuat candle H4 akan menjadi doji yang sangat panjang. Itu hanya perkiraan aja sih ya, tapi berdasarkan data saya rasa sih untuk CPI year on year-nya akan mengalami penurunan, tapi kayaknya nggak sampai di bawah 3% deh sepertinya. Mungkin memang di bawah 4%, tapi saya rasa penurunannya nggak mungkin se ekstrim di bawah 3,1.
Ya, kayaknya nggak mungkin di bawah 3,1 sih. Karena kalau sebelumnya kan 4,9 ke 4,0. Saya rasa untuk nanti ini kan 4,9 mana ya? Ini 4,9 menjadi 4,0 dengan data CPI manfaatnya dari 0,4 ke 0,1. Kalau kita lihat nanti, saya rasa penurunan daripada CPI itu bisa di angka 3,1 atau 3% sampai 3,4 sepertinya. Dan kemungkinan ini juga bisa keluar sesuai ekspektasi. Dan jika sesuai ekspektasi, pergerakan XAUUSD mungkin ya pergerakannya ada, tapi tidak secepat NFP. Mungkin ya pergerakan pasti ada, tapi tidak volatil yang menggila, itu saya rasa nggak ada. Nah, untuk secara teknikal untuk saat ini ya, untuk teknikal saat ini kita lihat secara candle kemarin ya, candle ini jangan dilihat ya, candle hari Senin itu ada error nih, candle hari Senin. Untuk di hari Selasa kemarin kita ada penutupan candle itu, kalau dilihat ya, ini teman-teman kalau lihat di MT4 nya hari Selasa kemarin, teman-teman coba lihat di MT4 benar nggak sama ya. Untuk di sini apa namanya, penutupan candle itu saya kasih ya. Ini penutupan candlenya ini ada di harga 1932,21 ya, yang dimana saya gambar untuk area resistennya adalah di 1932,15, beda lagi 0,06 ya, beda tipis sekali. Oleh karena itu saya tidak bisa memastikan bahwa candle kemarin berhasil membreak resisten di 1932 ya, apalagi belum sepenuhnya candle kemarin itu close, kecuali kalau kita lihat candle daily close sampai ke 1935, itu bisa menjadi apa ya, sinyal bahwa kemungkinan secara 60% pergerakan XAUUSD akan naik sampai ke 1950. Tetapi karena kemarin candle daily close anggaplah di resisten, yaitu di angka 1932,15, saya rasa untuk hari ini kita akan benar-benar melihat ataupun menjadi penentu bahwa data inflasi ini akan bisa menjadi katalis ataupun menjadi indikator XAUUSD ini maunya kemana sekarang ya. Apakah benar dia mau membuat kenaikan lebih tinggi atau seperti apa? Karena jika dia ingin membuat pergerakan lebih tinggi, yang pertama trendline ini harus di break dulu ya. Secara daily ini belum di break ya, secara daily ini belum di break. Memang hari ini harga bergerak naik di atas trendline, tapi sekali lagi hari ini kita ada berita inflasi, bisa saja ini pergerakannya menggila ya selama satu hari ini. Dan jika memang bisa membuat kenaikan, pasti di 1950 akan terbentur resisten di sini, yang dimana ini merupakan ada satu struktur area supply di sini ya. Dia otomatis naiknya XAUUSD pasti akan terkendala di 1950, yang dimana kita tahu juga 1950 adalah area lebih tepatnya adalah angka psikologi number, dimana pasti sangat ditunggu oleh market. Karena jika dia break 1950, maka peluang besar sampai ke 1980 itu ada ya, sampai di 1975 itu bisa, sampai ke 1980 itu bisa. Dan jika memang hari ini bisa break di atas trendline yang pertama, maka inverted head and shoulder di daily itu sudah valid ya. Ketika sudah valid, sama seperti yang kemarin, biarkan harga itu menyentuh 1950 dan kemudian retest daripada neckline-nya di sini, dan ketika retest nanti baru kita bisa open posisi buy dengan target maksimal sampai di 1980 seperti ini. Ini prediksi saya sih ya, yang dimana inverted head and shoulder ini kemungkinan bisa valid ya. Sekarang belum bisa saya katakan ini valid karena harga itu belum break di atas 1932. Memang sih harga running di atas 1932, tapi
berita CPI nanti malam bisa saja menggagalkan ini yang bisa membuat cenderung turun ke bawah. Karena untuk hari ini secara kita punya supply cuma ada satu di 1950. Untuk area demand sendiri kita ada demand yang paling jauh sebenarnya di sini di bawah ya. Di 1915 di sini sebenarnya demand paling jauh. Untuk demand paling dekat kalau dilihat kecil sih ya di 1925 di sini ya. Ini demand kecil sih sebenarnya. Jadi saya rasa ini nggak akan bertahan cukup lama di situ ya di 1925. Saya rasa di 1925 itu ada demand. Jadi teman-teman yang ingin entry hari ini, saya rasa lebih baik tunggu berita CPI nanti malam ya. Tunggu berita CPI nanti malam untuk memastikan kemana arah pergerakannya. Walaupun secara teori kita melihat adanya inverted head and shoulder dan juga di 1950 kita ada area supply, ya teman-teman pasti tahu harus mengapain ya kan. Lebih baik kita tunggu dulu ya. Kalau teman-teman mau nekat sekarang untuk open posisi buy, ya target teman-teman maksimal sampai di 1950 ya. Ataupun jika teman-teman mau ambil posisi buy sekarang ya, sekarang mau nekat ambil posisi buy tanpa ambil posisi retest misalnya, stop loss ditaruh di 1928, take profit taruh di 1950. Ini sudah bagus untuk risk reward rasionya. Kalau teman-teman mau tunggu retest ke bawah di 1932, lebih bagus lagi karena stop lossnya kita bisa taruh di area zona demand yang ada di 1920, di angka 1922 untuk stop lossnya seperti ini. Tapi kalau mau nekat sekarang untuk taruh stop loss di bawah 1922 saya rasa nggak terlalu worth it. Jadi lebih baik taruh di 1928 untuk stop loss. Jadi di sini jika ingin ambil buy, SL 88 pip, TP 132 pip. Jadi itu kalau yang ingin nekat ambil posisi. Kalau ingin ambil posisi sell dan menunggu di 1950, teman-teman stop lossnya cukup pendek aja ya. Di 1958 itu stop loss teman-teman, atau enggak digenapkan di 1960 juga it's okay ya. Di 1960 stop lossnya, TP nya itu teman-teman bisa taruh maksimal untuk saat ini adalah di 1932. Kalau mau risk reward ratio 1:1 dulu, itu take profitnya ada di 1940 ya. 1940 itu TP1 dan TP maksimal adalah di 1932. Seperti ini. Ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Saya sarankan sih lebih baik menunggu untuk data inflasi. Tapi kalau teman-teman mau trading langsung terjun pada hari ini, ya silahkan juga. Ya, jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.